Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Rana Ardila selaku dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 2 serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai infinite series. Adapun anggota kelompok kami berisi dari 7 orang. Yang pertama ada Mervin Marlela, yang kedua ada Noval Mursi dan Ramadan, yang ketiga ada saya sendiri, Raffi Aditya Sofyan, yang keempat ada Rama Julian Dwi Andika, yang kelima ada Rifki Aditya, yang keenam ada Sukma Pamungkas, dan yang terakhir yaitu Sri Agung. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama. Pada pembahasan yang pertama akan dibahas mengenai infinite sequence atau barisan tahingga. Secara sederhana, sebuah urutan A1, A2, A3, A4, dan seterusnya adalah susunan terurut dari bilangan real, 1 untuk setiap bilangan bulat. Secara formal, barisan tahingga adalah fungsi yang domainnya adalah himpunan bilangan bulat positif, dan range-nya adalah himpunan bilangan real. Barisan tahingga ini dapat dinyatakan dengan A1, A2, A3, A4, dan seterusnya, di mana 1, 2, 3, dan 4 ini adalah N-nya. Kemudian, terdapat 4 contoh rumus yang lebih eksplisit beserta suku awal dari barisan yang dihasilkannya. Contoh yang pertama, AN sama dengan 1 min 1 per N, di mana N lebih besar dari sama dengan 1. Itu akan menghasilkan barisan 0, setengah, 2 per 3, 3 per 4, dan 4 per 5. Selanjutnya, di contoh yang kedua ada BN, itu sama dengan 1 plus min 1 pangkat N dikali 1 per N, di mana N-nya juga merupakan lebih besar dari sama dengan 1, sehingga menghasilkan barisan 0, 3 per 2, 2 per 3, 5 per 4, dan 4 per 5. Kemudian yang ketiga ada Cn, yaitu min 1 pangkat N ditambah 1 per N, di mana N-nya ini lebih besar dari sama dengan 1, menghasilkan barisan 0, 3 per 2, min 2 per 3, 5 per 4, dan min 4 per 5. Kemudian yang keempat ada Dn, di mana Dn ini sama dengan 0,999, di mana N-nya merupakan lebih besar dari sama dengan 1, sehingga menghasilkan barisan yang hasilnya itu adalah semuanya 0,999. Selanjutnya, nilai AN, BN, CN, dan DN itu dapat digambarkan pada satu gambar. Nah, dari gambar ini dapat dilihat bahwa barisan AN dan BN itu konvergen atau mendekati 1, sementara CN dan DN itu tidak. Untuk barisan CN tidak konvergen ke 1, bahkan dapat dibilang bahwa CN ini menyimpang atau menjauhi 1. Sementara untuk barisan DN itu tidak konvergen ke 1, melainkan konvergen ke 0,999, karena hasilnya tadi semuanya 0,999. Jadi dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa agar barisan konvergen ke 1, maka seluruh nilai-nilainya ini harus tetap mendekati angka 1. Untuk barisan AN dikatakan konvergen ke L, maka dapat ditulis limit N mendekati tahingga untuk AN itu sama dengan L. Jika untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif N besar yang bersesuaian, maka N lebih besar dari sama dengan N besar, itu sama dengan nilai mutlak AN min L lebih kecil dari epsilon. Barisan yang gagal konvergen ke sembarang bilangan berhingga atau L itu dapat dikatakan divergen. Jadi L di sini adalah bilangan yang berhingga. Pada slide ini terdapat grafik hubungan limit tahingga. Perbedaan dari kedua grafik ini adalah pada kasus urutan domain dibatasi bilangan bulat positif. Jika limit X mendekati tahingga untuk Fx itu sama dengan L, maka limit N mendekati tahingga untuk Fn itu sama dengan L. Beberapa teorema limit yang berlaku untuk barisan konvergen itu diantaranya misalnya limit N mendekati tahingga untuk K itu hasilnya sama dengan K. Kemudian limit N mendekati tahingga untuk K dikali AN itu sama dengan K dikali limit N mendekati tahingga untuk AN. Kemudian limit N mendekati tahingga untuk AN plus atau minus BN itu akan sama dengan limit N mendekati tahingga untuk AN plus atau minus limit N mendekati tahingga untuk BN. Nah, untuk perkalian dan pembagian itu juga sama. Tinggal diuraikan saja, dipecah. Untuk yang AN, limit AN-nya berapa, limit BN-nya berapa. Selain itu, terdapat teorema Apit atau Swiss theorem. Misalkan, AN dan CN itu konvergen ke L, dan AN lebih kecil dari sama dengan BN, lebih kecil dari sama dengan CN. Untuk N lebih besar dari sama dengan K, di mana K adalah bilangan bulat tetap, maka BN juga akan konvergen ke L. Nah, untuk teorema lainnya, yaitu jika limit N mendekati tahingga untuk nilai mutlak AN sama dengan 0, maka limit N mendekati tahingga untuk AN itu juga akan sama dengan 0. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal teorema limit untuk barisan konvergen. Bunyi soalnya, hitung nilai dari limit N mendekati tahingga untuk 5N kuadrat plus 9N kuadrat plus 1. Langkah yang pertama, yaitu kita pecah dulu 9N kuadrat plus 1-nya, sehingga soalnya menjadi limit N mendekati tahingga untuk 5 per 9 ditambah 1 per N kuadrat. Selanjutnya, untuk limit N mendekati tahingga AN dibagi BN itu kan berarti bagian atas dan bawahnya harus dilimitkan dua-duanya. Berarti dapat ditulis limit N mendekati tahingga untuk 5 dibagi limit N mendekati tahingga untuk 9 ditambah 1 per N kuadrat. Nah, bagian bawahnya ini dapat kita pecah lagi menjadi limit N mendekati tahingga untuk 9 ditambah dengan limit N mendekati tahingga untuk 1 per N kuadrat. Kemudian, berdasarkan teorema limit untuk barisan konvergen, kalau misalnya limit N mendekati tahingga untuk K, itu hasilnya akan sama dengan K. Berarti, untuk limit N mendekati tahingga untuk 5, itu hasilnya sama dengan 5. Kemudian, limit N mendekati tahingga untuk 9, itu hasilnya sama dengan 9.
Dan untuk limit n mendekati tak hingga dari 1 per n kuadrat itu hasilnya sama dengan 0. Berarti soalnya jadi 5 per 9 ditambah 0. Hasilnya 5 per 9, jadi nilai dari limit n mendekati tak hingga untuk 5n kuadrat per 9n kuadrat plus 1 itu adalah 5 per 9. Yang terakhir, terdapat contoh soal teorema Apit atau Swiss theorem. Dengan menggunakan teorema Apit, carilah nilai dari limit n mendekati tak hingga untuk cos n per n. Nah, cara menjawab soalnya itu, pertama-tama kan kita ketahui bahwa nilai cos itu berkisar antara 1 sampai dengan min 1. Sehingga dapat ditulis min 1 kurang dari sama dengan cos n kurang dari sama dengan 1. Selanjutnya, kita kalikan semuanya dengan 1 per n, sehingga menjadi min 1 per n kurang dari sama dengan cos n per n kurang dari sama dengan 1 per n. Nah, di sini tandanya tidak berubah karena n-nya adalah bilangan bulat positif. Kemudian, kita tambahkan kembali limitnya menjadi min limit n mendekati tak hingga untuk 1 per n kurang dari sama dengan limit n mendekati tak hingga untuk cos n per n kurang dari sama dengan limit n mendekati tak hingga untuk 1 per n. Nah, dapat kita ketahui bahwa hasil dari min limit n mendekati tak hingga untuk 1 per n dan juga limit n mendekati tak hingga untuk 1 per n itu hasilnya sama dengan 0. Berarti nilai dari limit n mendekati tak hingga untuk cos n per n ini diapit oleh 0 dan 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan limit n mendekati tak hingga untuk cos n per n kurang dari sama dengan 0. Berarti nilai limit n mendekati tak hingga untuk cos n per n itu juga akan sama dengan 0. Selanjutnya, jumlah dari series tak terbatas itu dapat didefinisikan juga sebagai limit parsial dari Sn, atau dapat dikenal dengan series tak terbatas, atau juga kita dapat notasikan sebagai sigma tak hingga K sama dengan 1 dari A pangkat K, dari AK. Selanjutnya, kita menjadi tahu bahwa Sn sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 sama dengan sigma tak hingga K sama dengan 1 dari AK. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi deret geometri, di mana deret geometri tersebut adalah deret dengan ketentuan di mana sigma tak hingga K sama dengan 1 dari AR pangkat K min 1 itu sama dengan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya. Lalu kita menjadi tahu bahwa rumus deret geometri sendiri adalah S sama dengan A dikurangi AR pangkat N per 1 min R. Sehingga bisa kita jabarkan kembali menjadi A per 1 min R dikurangi A per 1 min R kali R pangkat N. Dimana jika si R-nya ini kurang dari 1, maka limit N mendekati tak hingga dari R pangkat N ini sama dengan 0. Sehingga menjadi S sama dengan limit N mendekati tak hingga dari Sn sama dengan 1 per A per 1 min R. Lalu, jika R-nya ini adalah lebih dari 1 atau R-nya ini sama dengan 1, maka deret R pangkat N akan berubah. Begitu juga dengan Sn ya. Jadi, jika R-nya ini 1 atau lebih dari 1, maka si deret R pangkat N-nya ini akan berubah. Begitu juga dengan Sn. Nah, selanjutnya, untuk lebih jelas, kita akan melanjutkan pada contoh soal, di mana di sini, pada contoh soal tersebut diberikan dua soal. Yang pertama adalah 51 per 100 ditambah 51 per 10.000 ditambah 51 per 1 juta. Dengan penyelesaiannya ini, jika kita telah melihat soal, bisa diselesaikan dengan cara rumus yang telah diberikan tadi, yaitu S sama dengan A per 1 min R, di mana sama dengan kita masukkan angka-angka yang telah diketahui, sehingga hasil akhirnya kita ketahui menjadi 51 per 99, atau 17 per 33. Nah, nomor 2. Pada soal nomor 2 ini, diberikan juga sebuah angka dengan nilai 4 per 6 ditambah 4 per 36 ditambah 4 per 216 dan ditambah 4 per 1296, di mana diberikan penyelesaian menggunakan cara ataupun rumus yang sama seperti tadi, yaitu A per 1 min R, sehingga didapatkan hasil akhir yaitu 4. Sehingga hasil akhir dari penyelesaian soal nomor 2 itu adalah 4. Baik, pembahasan selanjutnya yakni cara membuktikan deret yang divergen atau tidak terbatas. Mengingat deret geometris A plus AR pangkat 2 dan seterusnya, maka series N-nya dapat dirumuskan dengan AN sama dengan AR pangkat N-1. Kita tahu bahwa sebuah fungsi konvergen adalah jika sebuah fungsi memiliki limit N mendekati tak hingga AN sama dengan 0. Apabila sebuah deret memiliki fungsi limit N mendekati tak hingga AN tidak sama dengan 0 atau tidak terdefinisikan, maka disimpulkan bahwa deret tersebut adalah fungsi divergen. Pembuktiannya, misalkan Sn kita bisa jadikan menjadi fungsi ke N, karena limit N mendekati tak hingga Sn min 1 sama dengan limit N mendekati tak hingga Sn sama dengan S. Kita bisa menggunakan teori limit N mendekati tak hingga AN sama dengan limit N mendekati tak hingga Sn dikurangi limit Sn min 1 sama dengan S min S sama dengan 0. Baik, pada pembahasan selanjutnya yaitu dasar dari deret konvergen. Dasar dari deret konvergen itu sama seperti penjumlahan terbatas, di mana apa yang kita pikirkan benar itu memang benar adanya. Poin pertama yaitu fungsi linear dari deret konvergen. Jika sigma tak hingga K sama dengan 1 dari AK dan sigma tak hingga K sama dengan 1 dari BK keduanya konvergen, dan jika C adalah konstan, maka sigma tak hingga K sama dengan 1 CAK dan sigma tak hingga K sama dengan 1 dari AK plus BK juga konvergen. Dapat kita lihat dari poin A, sigma tak hingga K sama dengan 1 CAK sama dengan C sigma tak hingga K sama dengan 1 AK. Pada poin B, sigma tak hingga K sama dengan 1 dari AK plus BK sama dengan sigma tak hingga dari AK plus sigma tak hingga K plus K sama dengan 1 BK. Pembuktian dari hipotesis tersebut bahwa memiliki
nilai yang nyata, maka dapat menggunakan dasar penjumlahan terbatas dengan menggunakan banyak kondisi dan dasar sequence limit yang dapat dilihat pada di bawahnya. Deret positif uji integral. Deret sigma theta hingga n sama dengan 1 an disebut deret positif apabila an lebih besar sama dengan 0 untuk tiap n dari n besar. Nah, pada bagian ini kita hanya akan membahas deret positif. Teorema A atau uji jumlah terbatas, sigma theta hingga n sama dengan 1 an konvergen jika dan hanya jika jumlah pasiennya terbatas. Kemudian untuk yang teorema B atau uji integral, misalkan f fungsi yang kontinu, tak negatif dan tak naik pada 1 tanda terhingga dan an sama dengan fn, maka sigma n tata hingga n sama dengan 1 an konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar integral dari 1 dan tata hingga fx dx konvergen. Misalkan integral 1 tata hingga fx dx konvergen, maka pertidaksamaannya akan menjadi Sn sama dengan A1 tambah sigma K sama dengan Zn A K lebih kecil sama dengan A1 tambah integral 1 n fx dx lebih kecil sama dengan A1 ditambah integral 1 tata hingga fx dx. Maka berdasarkan uji jumlah terbatas, sigma K sama dengan 1 tata hingga AK konvergen. Kesimpulan dari teorema B sering diajarkan seperti ini. Deret sigma K sama dengan 1 tata hingga fx dan integral tak wajar integral dari 1 tata hingga fx konvergen dan divergen bersamaan. Memperkirakan jumlah dari sebuah deret. Kita bisa menggunakan metode dari uji integral untuk memperkirakan jumlah dari sebuah. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Tentukan apakah deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per 2n plus 1 pangkat 2 konvergen atau divergen. Uji integral dengan integral tak wajar. Integral 1 sampai tak hingga dari 1 per 2x plus 1 pangkat 2 dx sama dengan limit t mendekati tak hingga integral 1 sampai t dari 1 per 2x plus 1 pangkat 2 dx sama dengan min 1 per 2 dikali 2 limit t mendekati tak hingga dikali 1 per 2x plus 1 pangkat 2 sama dengan minus limit t mendekati tak hingga 1 per 2t ditambah 1 pangkat 2 dikurang 1 per 3 pangkat 2. Hasilnya min dalam kurung 0 dikurang 1 per 9. Jadi hasilnya 1 per 9. Karena hasil integral adalah konvergen ke suatu bilangan terbatas, yaitu 1 per 9, maka menurut uji integral, deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per 2n ditambah 1 pangkat 2 adalah konvergen. Deret-deret positif dan uji-uji lainnya. Kita telah menganalisis konvergensi dan divergensi dua deret geometri dan deret P. Sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari r pangkat n konvergen jika min 1 lebih kecil dari r dan r lebih kecil dari 1 jika sebaliknya divergen. Untuk sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per n pangkat p konvergen jika p lebih dari 1 jika sebaliknya divergen. Rangkaian ini memberikan standar atau model yang dapat digunakan untuk mengukur rangkaian lainnya. Perlu diingat bahwa kita masih mempertimbangkan deret yang sukunya positif, membandingkan satu seri dengan seri lainnya dengan istilah kurang dari suku-suku yang sesuai dari deret konvergen harus konvergen. Deret dengan suku-suku yang lebih besar dari suku-suku yang bersesuaian dari deret divergen harus. Baik, selanjutnya adalah teorema A atau uji perbandingan biasa. Misal O kurang dari sama dengan AN dan AN kurang dari sama dengan BN untuk N kecil lebih dari N besar. Yang pertama, jika sigma BN konvergen, maka sigma AN juga akan konvergen. Yang kedua, jika sigma BN divergen, maka sigma AN juga akan divergen. Bukti kami menganggap bahwa N sama dengan 1, kasus N lebih dari 1 hanya sedikit lebih sulit untuk membuktikan teori yang pertama, misalkan Sn sama dengan A1 plus A2 plus sampai AN, dan perhatikan bahwa Sn adalah barisan tidak menurun. Jika sigma BN konvergen, misalnya dengan jumlah beta, maka Sn kurang dari sama dengan B1 plus B2 sampai dengan plus Bn, kurang dari sama dengan sigma tak hingga N sama dengan 1, Bn sama dengan 8. Dengan uji jumlah terbatas atau teorema 9.3a, sigma AN konvergen, persamaan 2 mengikuti dari persamaan 1, karena jika sigma BN konvergen, maka sigma AN harus konvergen juga. Baik, selanjutnya kita beralih kepada contoh soal. Pada contoh soal yang pertama, apakah sigma tak hingga N sama dengan 1, N per 5N kuadrat min 4 divergen atau konvergen? Baik, solusi dari contoh soal tersebut adalah tebakan yang baik bahwa itu adalah divergen. Karena suku ke N seperti 1 per 5N untuk N besar, nyatanya N per 5N kuadrat min 4 lebih dari N per 5N kuadrat sama dengan 1 per 5, 1 per N. Kita tahu bahwa sigma tak hingga N sama dengan 1, N per 5N kuadrat min 4 divergen karena merupakan 1/5 dari deret harmonik. Jadi dengan uji biasa, deret yang dihasilkan juga divergen. Baik, untuk contoh soal yang kedua, apakah sigma tak hingga N sama dengan 1, N per 2 pangkat N dikali N plus 1 divergen atau konvergen? Solusi dari contoh kedua ini adalah tebakan yang baik bahwa itu adalah konvergen. Karena suku ke N seperti 1 per 2 pangkat N, untuk N besar, untuk mendukung dugaan tersebut, kita tuliskan, yaitu N per 2 pangkat N dikali N plus 1 sama dengan 1 per 2 pangkat N maksud saya. N per N plus 1 kurang dari 1 per 2 pangkat N. Karena sigma 1 per 2 pangkat N konvergen, ini adalah deret geometri dengan R sama dengan 1 per 2. Dapat disimpulkan bahwa deret tersebut adalah konvergen. Oke,
Oke, baik, selanjutnya ada alternatif series test atau seri bergantian. Seri bergantian adalah deret yang elemen-elemennya bergantian antara positif dan negatif. Deret ini juga dikenal sebagai deret alternatif. Contoh deret ini adalah deret Leibniz, yang elemen-elemennya bergantian antara positif dan negatif. Deret ini dinamai dari matematikawan Jerman, yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Deret ini digunakan untuk menghitung nilai pi. Deret ini ditemukan oleh James Gregory. Untuk menghitung nilai deret ini, kita dapat menggunakan rumus umum deret Leibniz, yaitu sigma dari T hingga N sama dengan 0 dalam kurung min 1 pangkat N per 2N plus 1 sama dengan 1 dikurang 1 per 3 ditambah 1 per 5 dikurang 1 per 7 titik seterusnya. Oke, sebagai contoh menghitung nilai deret ini sampai dengan suku ke-5, kita dapat melakukan perhitungan sebagai berikut. Contohnya 4 sigma 4 N sama dengan 0 dalam kurung min 1 pangkat N dibagi 2N plus 1 jadi sama dengan 1 dikurang 1/3 ditambah 1/5 dikurang 1/7 ditambah 1/9. Hasilnya yaitu 0,76046. Selanjutnya ada absolute convergence test atau konvergensi mutlak. Konvergensi mutlak adalah suatu kondisi di mana suatu deret konvergen tidak hanya nilai absolut dari setiap suku dijumlahkan. Jika suatu deret konvergen mutlak, maka deret tersebut juga konvergen. Sebaliknya, jika deret tidak konvergen mutlak, maka tidak dapat dikatakan apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Dalam kalkulus, tes konvergensi mutlak digunakan untuk menentukan apakah suatu deret tak hingga konvergen atau divergen. Rumusnya Vn sama dengan Un plus mutlak Un. Jadi Un sama dengan Vn dikurang mutlak Un. Ataupun sigma UN sama dengan sigma dari dalam kurung Vn dikurang mutlak UN.